Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kemudian kita bisa berkumpul kembali di sore hari ini untuk mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tentunya untuk meneladani beliau, mengambil pelajaran, hikmah, faidah dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentunya kita berusaha untuk kemudian mengambil teladan juga dari para sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kiprah para sahabat untuk kemudian menjaga agama Islam ini. Tentunya pelajaran yang sangat banyak sekali kemudian bisa kita ambil dari kisah perang Uhud. Setelah kemudian 3 pertemuan yang pertama, dan kemudian seharusnya masih beberapa pertemuan yang akan datang lagi, kita akan persingkat. Ya, semuanya bisa lihat buku halaman 475. Ya. Sedikit mengingat kembali, perang Uhud terjadi 1 tahun 1 bulan setelah perang Badar. Tepatnya tanggal 7 Syawal, pada hari Sabtu, sekitaran waktu duha terjadilah perang Uhud. Sudah ya, dibuka halaman 475. Ya. Hari Sabtu, tanggal 7 Syawal. Mengingat kembali poin-poin utamanya, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy kemudian mereka mempersiapkan pembalasan atas kekalahan perang Badar. Kemudian perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, dan kemudian perang Uhud terjadi pada bulan Syawal, tepatnya tanggal 7 Syawal pada hari Sabtu. Kemudian terjadilah perang Uhud. Orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan dengan begitu matang. Terkumpul 3.000 orang pasukan. Kemudian kita ingat kembali bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, yang kemudian mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad SAW tentang keberangkatan orang-orang kafir Quraisy menuju kota Madinah. Surat datang pada hari Kamis. Ya, diingat bahwasanya perjalanan saat itu memakan waktu sekitar 1 pekan. Sekitaran 500 km. Kalau sekarang kan jalannya lurus ya. Kemudian tol, bagus jalannya. Kebayang kalau zaman dulu, ya kemudian berputar ketika ada bukit, ada gunung batu, berputar. Ya, sekarang lurus. Melakukan perjalanan yang sangat jauh. Surat datang terlebih dahulu pada hari Kamis. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Kemudian terjadi musyawarah. Ya, ada usulan dari para sahabat muda yang kemudian tidak menghadiri perang Badar. Ya. Ketika perang Badar, kita keluar dari kota Madinah. Kenapa kemudian? Karena usulan pertamanya, sahabat-sahabat senior mengatakan kita tunggu saja di Madinah, di kota Madinah. Arah serangan hanya tertumpu pada satu arah, utara saja. Kota Madinah dulu beda dengan kota Madinah sekarang.
Ya, kalau sekarang rata. Kalau zaman dulu, ya masih ada bukit-bukit batu labah, batu-batu bekas Gunung Purba. Ya, ada teori bahwasanya kota Madinah dulunya yang berada di atas Gunung Purba, ya reruntuhan Gunung Purba. Kemudian terlindungi, tidak bisa kemudian secara teori menyerang dari arah selatan, dari arah barat, dari arah timur, karena dari arah timur, barat ada bebatuan. Ini yang menjadi tanda kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ini yang kemudian dicari tahu oleh orang-orang Yahudi tentang tempat munculnya Nabi terakhir. Ada 2 labah, ya, ada 2 bebatuan. Kemudian dari arah yang lain ada perkebunan kurma yang begitu padat sehingga menyulitkan untuk kemudian dilakukan serangan. Ya, sulit kalau kemudian serangan 3.000 orang Quraisy melewati pepohonan kurma. Nah, ini sulit. Maka cuma tertumpu satu arah aja, dari arah utara. Tapi kemudian orang-orang sahabat-sahabat muda kemudian mengatakan, dulu perang Badar kita keluar menyambut istilahnya pasukan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa kemudian sekarang kita malah nunggu jago kandang bahasanya di kota Madinah? Ayo kita keluar. Kemudian ternyata orang-orang kafir Quraisy sudah datang dari arah utara. Mereka mengadakan perkemahan di sekitaran Gunung Uhud. Kemudian Nabi SAW kemudian mengambil posisi yang lebih strategis, lebih dalam. Ya, kita dulu sudah gambarkan. Ya, kalau di peta kota Madinah di bawah selatan, Gunung Uhud arah utara. Kemudian orang-orang kafir Quraisy sudah ada di bagian utara, ya belakang mereka ada Gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW kemudian berputar, beneran ya nempel ke Gunung Uhud. Makanya kemudian kalau kita ingat kembali ketika berkunjung ya ke makam syuhada Uhud, ingat ya, makam itu tempat terjadinya peperangan yang sesungguhnya. Pekuburannya, komplek pekuburannya kan dikasih pagar. Di situ terjadi peperangan. Ya, pekuburan sahabat-sahabat itu, di situ tempat terjadinya peperangan yang sesungguhnya. Nah, para Nabi Muhammad SAW nyusul kemudian beneran nempel ke arah gunung. Misalkan ini Gunung Uhud, di sini orang kafir Quraisy, Nabi berputar langsung ke arah gunungnya. Sehingga kemudian Nabi mendapatkan posisi yang lebih strategis. Kenapa? Di situ ingat ada Gunung Ainain, Jabal Rumah, ya. Gunung para pemanah. Dulu diingat aslinya katanya tinggi. Kemudian ya diambilin pasirnya, kerikilnya sama jamaah haji sudah 1400-an tahun ya. Akhirnya kemudian kita lihat sekarang masih rendah gitu ya. Diingat kembali seperti itu. Kemudian ya terjadilah pertempuran. Sebagaimana yang sudah kita bahas 3 pertemuan yang lalu, ya bahwasanya Rasulullah SAW yang berangkat dari kota Madinah aslinya 1.000 orang, ternyata sampai ke Uhud cuman sekitaran 700. Kemana 300-nya? Mereka orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, diingat kembali seperti itu. Berangkat 1.000 yang nyampe 700. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abdullah bin Jubair, bukan Az-Zubair bin Al-Awam ya. Ini Abdullah bin Jubair pakai J. Memerintahkan beliau memimpin pasukan pemanah berjumlah sekitar 50 dan 60 orang ya. Untuk menjaga bukit pemanah. Bahkan kemudian istilahnya Rasulullah SAW benar-benar sangat tegas memberikan wasiat kepada Abdullah bin Jubair dan pasukannya ini, lindungilah punggung kami,
Jika kalian melihat kami sedang bertempur, kalian tidak perlu membantu kami. Pokoknya udah fokus jaga gunung. Ya, maksudnya apa? Andai nanti kemudian ada sebagian orang-orang kafir Quraisy yang kemudian menyerang dari arah tersebut sehingga bikin merubah kondisi peperangan yang tadinya sudah dikuasai, hampir menang Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini bisa berubah gitu ya. Tahan, pokoknya di situ aja. Jika kalian melihat kami sedang bertempur, kalian tidak perlu membantu kami. Jika kalian melihat kami telah mengumpulkan harta rampasan, janganlah kalian turun bergabung bersama kami. Dalam riwayat Al-Bukhari, ini lebih tegas lagi. Jika kalian melihat kami sampai disambar burung sekalipun, maksudnya udah mati burung-burung pada datang, burung pemakan bangkai gitu ya. Jangan kalian meninggalkan tempat kalian ini. Kecuali bila ada utusan yang datang kepada kalian. Jika kalian melihat kami dapat mengalahkan mereka, jangan juga turun, jangan tinggalkan tempat ini sampai ada utusan yang datang kepada kalian membolehkan turun dari Jabal Rumah. Ini yang terjadi. Ya. Maka kemudian terjadi pertempuran, kaum muslimin hampir menang. Ya diawali dengan duel, ingat ya duel. Nah, ini sedikit ada perbedaan pendapat lagi, kita ingat dulu bahwasanya di awal disebutkan duel antara Tolha bin Abi Tolha Al-Abdari dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya di halaman 473. Ya ada terjadi duel di awal meletusnya perang. Ada Tolha bin Abu Tolha Al-Abdari. Kemudian tiba-tiba Az-Zubair bin Al-Awwam menghampirinya, kemudian lompat dan kemudian seolah langsung sehingga kemudian Tolha yang belum sempat turun dari untanya tapi kemudian Az-Zubair telah menusukkan pedang. Ya, ini di awal peperangan. Di sisi yang lain nanti kemudian disebutkan kalau di sini di buku bahwasanya kejadiannya nanti ketika kematian paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib di halaman 477-nya bahwasanya Siba bin Abdul Uzza menantang duel, kemudian yang keluar adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dari kalangan kaum muslimin untuk memenuhi seruan duel tersebut. Dan kemudian tentunya Hamzah menang saat itu. Ini di awal terjadinya perang. Kemudian perang terjadi terus dengan duel yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Terus perang sampai pada puncaknya, sampai hampir akhir. Ternyata kaum muslimin yang 700, padahal cuma 700 dibandingkan 3.000 orang berhasil kemudian mendesak, berhasil untuk kemudian seolah dominan pada peperangan tersebut, sehingga kemudian hampir-hampir orang-orang kafir Quraisy ini beneran mendapatkan kekalahan. Tapi kemudian terjadi apa yang terjadi. Di antaranya kemudian disebutkan ketika hampir menang ini, bahwasanya mereka lari dan meninggalkan kancah pertempuran. Halaman mana? Lupa halaman berapanya. Intinya di antaranya ada Hindun bin Utbah ketika kemudian mereka hampir kalah orang-orang kafir Quraisy lari dari menjauhi bukit Uhud, lari ke arah selatan.
Maka kemudian sampai diceritakan seolah saking tunggang langgangnya lari, terlihat betisnya perempuan-perempuan yang lari ke arah bukit, terlihat gelang-gelang yang menempel di kaki mereka, ya, karena buru-burunya mereka menghindari kematian. Karena saat itu kaum muslimin dengan gagah berani, mereka kemudian berhasil mendesak ya orang-orang kafir Quraisy yang 3.000 itu. Padahal 700 lawan 3.000. Ya, ada di halaman 479-480 yang bagian awal. Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan dari ayahnya menuturkan, demi Allah, aku bahkan bisa melihat betis Hindun binti Utbah yang tersingkap karena harus melarikan diri bersama rekan-rekannya. Dalam riwayat yang lain, saat kami menyerang mereka melarikan diri, hingga dapat kulihat bagaimana para walinda Quraisy berjalan terseok-seok di bukit sambil menyingsingkan pakaian hingga betis dan gelang kaki mereka terlihat. Itu halaman 480. Ya. Itu diantara kemudian hasil akhir pertempuran yang luar biasa. Tapi kemudian tiba-tiba berubah arah pertempuran. Ketika ternyata kaum muslimin sudah mulai memunguti harta-harta yang ditinggalkan pasukan Quraisy, ya, ada pedang, ada harta yang mungkin memang nggak sempat diambil gitu ya, pedang, baju perang, mungkin ada uang. Ini sini. Kemudian pasukan, di antara pasukan Abdullah bin Jubair turun. Sekitar 40 orang kemudian turun. Hanya bersisa 10 orang aja di Jabal Rumah. Kemudian Khalid bin Al-Walid melihat kejadian tersebut, bersegera untuk kemudian menyerang balik. Tadinya orang kafir Quraisy hampir kalah ya, udah posisinya lagi mundur. Ternyata Khalid bin Walid nengok, wah Jabal Rumah sisa 10 orang doang, bisa kita hancurkan. Pasukan Khalid bin Al-Walid tadinya kan memang di sebelah kanan, sayap kanan. Sebelah kirinya Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan utama dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian naik ke Jabal Rumah, 10 orang langsung dihabisi. Kemudian akhirnya di sini keadaan mulai berubah. Tiba-tiba ya, pasukan kaum muslimin dikagetkan dengan serangan dari dua sisi. Lagi santai, berpikir sudah menang, gitu ya. Tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy datang dari kiri, pasukannya Khalid bin Al-Walid dengan kudanya, ya, pasukan kuda. Ini kan kaget. Begitu pula dari arah depan, orang-orang kafir Quraisy ternyata balik juga. Ya, kembali untuk menyerang kaum muslimin. Ini kan panik yang luar biasa. Ini kemudian terjadi kepanikan yang luar biasa. Maka bisa dilihat sekarang 477. Silakan lihat 477-nya. Ya. Dimulai dengan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa yang bunuh Hamzah? Maka seorang sahabat akhirnya masuk Islam, namanya Wahsy bin Harb. Beliau sendiri kemudian menuturkan, waktu itu aku adalah budak dari Jubair bin Mut'im. Ketika perang Uhud, paman Jubair, Tu'aimah bin Adi, terbunuh pada perang Badar. Ya. Maka kemudian pada saat Quraisy pergi menuju Uhud, Jubair kemudian berkata kepadaku, jika kamu bisa membunuh Hamzah, pamannya Muhammad, sebagai balasan atas terbunuhnya pamanku, maka kamu merdeka. Bisa menjadi seorang yang merdeka. Maka aku pun ikut bergabung bersama pasukan orang-orang kafir Quraisy. Ini Wahsy bin Harb. Saat itu masih kafir. Dengan iming-iming bisa merdeka tentunya adalah ya kesempatan yang luar biasa. Maka Wahsy bin Harb ikut peperangan. Tujuannya hanya satu. Bunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ketika perang berkecamuk,
dia kemudian hanya melihat nyari satu orang doang, mana Hamzah, mana Hamzah. Ya, nggak peduli sama yang lain, pokoknya Hamzah. Keahliannya adalah melempar tombak. Ya, maka kemudian ketika Hamzah sedikit kurang fokus ya, sibuk dengan peperangan, Wahsy beneran bersiap harus bisa membunuh Hamzah dengan lemparan tombaknya tersebut. Ditunggu, sabar, pokoknya harus berhasil. Hingga kemudian ya terjadi apa yang direncanakan oleh Wahsy. Dia akhirnya berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan tombaknya itu. Ya, kalau untuk paragraf yang ketiga, tiba-tiba Sibah bin Abdul Uzza ini, kalau dilihat, ini terjadi ya menurut ulama sejarah yang lain di awal peperangan. Ya. Kemudian Wahsy berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kisah singkatnya, Wahsy kemudian masuk Islam, berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, andai kamu bisa pergi jauh dari pandangan mataku. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Wahsy ini, padahal sudah masuk Islam jadi sahabat, teringat dengan kematian Hamzah, menjadi sedih beliau. Ya. Kemudian menawarkan, bukan memerintahkan. Makanya kalau bisa, kamu pergi jauh dariku. Aku enggak mau lihat kamu lagi, bahasanya ya. Seperti itu yang terjadi. Kemudian Wahsy berusaha untuk menutupi kesalahan sebelumnya. Padahal ingat ya, masuk Islam, semua dosa dihapus. Tapi kemudian Wahsy berusaha untuk kemudian menutupi kekurangan tersebut. Maka ketika muncul Musailamah al-Kadzab, di sini enggak disebutkan, maka Wahsy yang kemudian berusaha membunuh si Musailamah ini. Sehingga pernah bertutur, aku pernah menggunakan tombakku ini membunuh manusia yang terbaik, Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian membunuh manusia yang terburuk, pendusta, mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Ini peran Wahsy radhiyallahu an. Kemudian lanjut, menguasai keadaan. Meskipun pasukan kaum muslimin mengalami kerugian besar dengan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib, maka kemudian saat itu di antara orang-orang yang luar biasa berada di sekeliling Nabi, ya disebutkan ada Abu Bakar, Umar, Ali, Az-Zubair bin Al-Awwam, Mus'ab bin Umair, Talha, Abdullah bin Jahash, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ar-Rabi, Anas bin An-Nadr, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini kan kebanyakan sahabat muhajirin. Nah, di sini sebagiannya kembali dengan selamat, kemudian sebagiannya di sini ada Mus'ab bin Umair. Nanti ada ketika beneran istilahnya di akhir peperangan untuk rinciannya, ya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sempat kemudian menduga bahwasanya Nabi terbunuh. Padahal yang terbunuh saat itu, bahwa yang terbunuh adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair mempunyai perawakan yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW saat itu. Maka ketika sahabat Mus'ab bin Umair terbunuh, sekilas sepertinya itu Nabi. Ya. Maka sempat rame nanti tentang istilahnya akhir peperangan yang luar biasa ketika porak-porandanya kaum muslimin setelah dapat serangan balik dari Khalid bin Al-Walid dan orang-orang kafir Quraisy yang berbalik. Ini luar biasa. Nanti kemudian ada Abdullah bin Jahash. Ini sahabat yang kemudian sempat berdoa, ya Allah, aku ingin mati terbunuh dalam keadaan syahid, kemudian badan terkoyak, perut robek gitu ya. Sehingga ketika berhadapan dengan Engkau ya Allah, bertanya, kenapa kamu ini ya? Maka kemudian aku akan jawab semuanya terjadi untuk kemudian berjihad di jalan-Mu ya Allah, menegakkan agama Islam.
Ini sahabat Abdullah bin Jahash. Kemudian ada Anas bin An-Nadr, nanti ada kalau nggak salah di akhir tentang kisah Anas bin An-Nadr. Ya. Kemudian berikutnya, dari pelukan istri langsung mengambil pedang dan perisai. Ini imbuhan saja. Maksudnya itu tambahan, sisipan ya. Jelas di sini disebutkan sahabat namanya Hanzalah bin Abu Amir. Pernah dengar istilah ghusilul malaikah? Sahabat yang dimandikan oleh para malaikat? Ingat? Ini sahabatnya Hanzalah. Ceritanya Hanzalah malam Sabtunya baru saja melakukan malam pertama. Ya, baru saja melakukan malam pertama. Kemudian pagi hari ya menyusul menyusul pasukan kaum muslimin dalam keadaan masih junub, belum sempat mandi wajib. Maka ketika selesai peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang dimandikan oleh para malaikat. Ya, maka Nabi bertanya, itu kenapa? Kenapa sahabat Hanzalah ini dimandikan? Kemudian diceritakan bahwasanya malaikat bercerita, ya dalam keadaan junub. Kemudian bertanya kepada para sahabat, oh ternyata Hanzalah bin Abi Amr ini ya baru menikah. Dan kemudian pagi hari, bersegera untuk menyusul Nabi Muhammad SAW. Ingat peperangan hari Sabtu pagi, waktu duha. Ya. Kemudian Hanzalah ini menyusul Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat-sahabat yang berangkat dari awal, ya dari malam. Kemudian ada yang pagi baru berangkat. Nanti ada lagi sahabat-sahabat, ada di antaranya kisah yang unik, Al-Yaman sama Sabit. Ini dua orang ini udah tua, diberikan tugas untuk jaga kota Madinah. Ya, nanti ada kisahnya. Ini Hanzalah dulu bin Abi Amr. Ya. Kemudian berikutnya untuk halaman 479, peranan para pemanah dalam pertempuran tadi sedikit sudah dibahas bahwasanya mereka diberikan wasiat untuk berjaga, khawatir kedatangan pasukan Khalid bin Al-Walid, ya, tapi ternyata mereka beneran yang menyalahi wasiat tersebut, ya condong kepada dunia. Minhum man yuridu dunya. Bahkan di antara para sahabat ada yang kemudian tidak sampai habis pikir ketika berangkat perang, ya setelah orang-orang munafik memisahkan diri 300 orang, berarti yang tersisa kan orang muslim doang. Enggak habis pikir kemudian ada orang yang kemudian lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Tapi ketika turun ayat ini, menjadi terang memang terjadi. Ini pelajaran bahwasanya, ya, ada kalanya ketika kita beribadah kepada Allah, awalnya ikhlas. Tapi di tengah jalan berubah, tergoda untuk kemudian ingin dipuji, tergoda untuk kemudian lebih condong kepada dunia. Contohnya ini, para pemanah yang diberikan wejangan suruh jaga di atas bukit, tapi ternyata mereka ya kemudian di tengah peperangan, masih di tengah sebenarnya kan, walaupun hampir selesai tapi nggak jadi selesai, ya seperti itu. Kemudian halaman 479 di bawah kekalahan pasukan musyrikin, ya bahwasanya 3.000 orang kafir Quraisy terdesak, ya ketika ternyata para pemanah mereka meninggalkan posnya, Khalid bin Al-Walid mengambil jalan memutar, halaman 481. Ya, Khalid bin Al-Walid mengambil jalan memutar. Kemudian membunuh 9 atau 10 orang yang tetap berjaga di
Jabal Rumah yang membunuh sahabat Abdullah bin Jubair dan 9 orang lainnya. Ini Khalid bin Al-Walid memutar. Disebutkan juga di situ ada seorang perempuan dari barisan orang-orang kafir Quraisy yang sempat kemudian mengangkat kembali bendera orang-orang Quraisy yang sempat nggak ada satupun yang mau mengangkatnya. Sebelumnya diserahkan kepada Bani Abdiddar, 11 orang mati semuanya. Sehingga kemudian seolah bendera tersebut membawa kesialan. Nggak ada satupun yang mau memegang bendera tersebut. Nah, kemudian diambil sama Amrah bin Al-Qamah Al-Harithiyah, dan kemudian orang-orang kafir Quraisy pun bangkit kembali semangat mereka untuk menyerbu kembali barisan kaum muslimin. Halaman berikutnya, halaman 483, sikap Rasulullah SAW yang patriotik. Di tengah kegaduhan, kepanikan yang luar biasa, Rasulullah SAW kemudian berteriak, wahai hamba-hamba Allah, ya ibadallah. Ya, maksudnya apa? Supaya barisan kaum muslimin fokus kembali. Walaupun dapat serangan dadakan dari depan dan arah kiri, ayo fokus lagi. Masih bisa untuk kemudian mempertahankan keadaan walaupun itu sulit. Ya, di sini disebutkan ya jelas ketika Rasulullah SAW berteriak, resikonya posisi beliau juga didengar, ya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kemudian ya ada positifnya orang-orang kaum muslimin fokus gitu ya. Sisi negatifnya kafir Quraisy pun tahu posisi Nabi Muhammad SAW dari 700 orang itu sebelah mana sih? Ayo kita fokus serang ke sana. Dan itu terjadi. Ya. Kemudian ini poin berikutnya, pasukan kaum muslimin kocar-kacir terbagi menjadi 3. Yang paling jelek dulu, ketika ternyata sahabat Mus'ab bin Umair ini meninggal, dan kemudian ada di antara orang-orang kafir Quraisy, di antara yang membunuhnya, ya, seorang yang bernama Abdullah bin Qami'ah membunuh Mus'ab bin Umair, kemudian berteriak bahwasanya Rasulullah SAW terbunuh. Maka pasukan kaum muslimin terbagi menjadi 3 keadaan kocar-kacirnya. Selain tadi ya sudah dapat serangan dadakan, dapat kabar tiba-tiba Nabi terbunuh. Maka yang pertama mereka kembali ke kota Madinah. Mereka beranggapan, wah Nabi sudah terbunuh. Udahlah, ya pulang ke kota Madinah. Kenapa? Karena yang mereka perangi saudara. Satu sisi ya, orang-orang kafir Quraisy kan saudara-saudaranya kaum muhajirin, kerabat mereka. Sama-sama orang Quraisy. Orang-orang sebagian juga Ansor, ya sudah, Nabi sudah meninggal, dah kita kembali ke kota Madinah, yang mengaku kekalahan. Juga sisi yang lainnya diingat bahwasanya khawatir ditangkap, kemudian dijadikan tawanan perang, dijadikan budak. Maka ijtihad di antara para sahabat, ada yang kemudian mereka kembali ke kota Madinah. Ini suatu yang wajar ya Pak ya. Nabi meninggal. Lawan mereka saudara kerabat sendiri. Andai dilanjutkan, jelas kondisinya kemungkinan kalah. Kalau kalah jadi tawanan perang, jadi budak. Banyak nih masalah ke depannya, problemnya, kesulitan yang akan dihadapi. Mereka kemudian kembali ke kota Madinah. Ya, golongan yang pertama. Di sini juga yang kemudian ya menjadi celaan untuk sahabat Utsman bin Affan. Ya, karena sahabat Utsman bin Affan termasuk yang kembali ke kota Madinah ketika carut marut ini mendengar kematian Nabi. Bisa dipahami ya sampai sini? Kemudian ada kelompok yang kedua, mereka kemudian pasrah.
ketika mendengar kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini halaman 484 di paragraf yang kedua, nanti kemudian ada teriakan Muhammad telah terbunuh. Ya, maka mereka lemas, udahlah, semoga aja kemudian dianggap kalah, tidak lanjut perang gitu ya. Itu aja, tapi udah putus semangat. Kenapa? Karena mendengar teriakan Muhammad telah terbunuh. Ini. Kemudian kisah heroiknya di sini ada disebutkan paragraf yang keempat Anas bin An-Nadhr. Kisah heroik yang kemudian muncul di sini ya. Ketika mendapati sebagian kaum muslimin sudah pasrah ya, mendapati kekalahan, maka Anas bin An-Nadhr mengucapkan, apa yang kalian tunggu? Dijawabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terbunuh. Kemudian dibalas, apa yang kalian perbuat dengan kehidupan ini setelah beliau meninggal? Bangkitlah dan matilah seperti matinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Anas. Kemudian Anas juga mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampunan kepadamu dari apa yang mereka lakukan. Sudah menyerah, duduk gitu, lemas gitu ya. Udah nggak ada semangat lagi untuk melanjutkan peperangan. Padahal masih perang, belum selesai. Ya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa yang mereka orang-orang musyrik lakukan. Kemudian ini kisah yang sering kita dengar dari para penceramah. Ya, bahwasanya ketika Anas bin An-Nadhr berpapasan dengan sahabat Sa'ad bin Mu'adz, kemudian ditanya, mau kemana engkau wahai Abu Umar? Anas menjawab, inni la ajidu rihal jannah. Wahai sahabat Sa'ad, aku mendapati aroma wangi surga dari arah Gunung Uhud. Ini yang kemudian menjadikan Anas bin An-Nadhr bersemangat ya untuk menjemput surganya. Nah, ini diantara ya ada kalanya kemudian keistimewaan seorang mendapatkan kabar gembira tentang surga. Ya. Pernah dulu saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, pernah disampaikan dalam khutbah Jumat, orang yang istiqomah, orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, dan istiqomah. Ketika menjelang kematian, ada kalanya kemudian datang para malaikat untuk menghibur. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ya, ketika menghadapi sakaratul maut, seolah datang tamu, para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut dengan masa depan berupa akhirat, nanti surga. Ya. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan keluarga, dengan harta yang ditinggalkan. Wa abshiru bil jannah, berikan kabar gembira dengan surga. Ya, ini para malaikat seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya, ini tentunya untuk orang-orang khusus. Contohnya di sini Anas bin An-Nadhr, bahkan ya mendapatkan lebih dari itu ya, mendapatkan wanginya surga padahal masih hidup. Ini terjadi juga untuk beberapa orang. Ya, ada sahabat yang lain pada perang yang lain ya kemudian bermimpi dengan ketemu bidadari. Kemudian berbuka puasa dengan para bidadari. Ya. Ini yang lain. Ya, ada banyak hal yang kemudian terjadi. Ya, di antara keistimewaan orang-orang tertentu mendapatkan kabar gembira yang didahulukan ya, bahkan di sini sebelum kematian. Kemudian lanjut, nah di sini kisah tadi sekilas ada sahabat Al-Yaman dan Sabit bin Ad-Dahdah. Ya. Kita pernah mendengar sahabat namanya Huzaifah bin Al-Yaman.
Pernah dengar, pasti pernah dengar. Hudzaifah bin Al-Yaman. Nah, bapaknya ini udah tua. Bersama Sabit, ini paragraf yang ketiga, halaman 485. Nah, ini aslinya jaga kota Madinah. Pada hari Sabtu pagi, yakin peperangan pasti terjadi pada hari itu ya, pagi itu. Ini sahabat Al-Yaman dan sahabat Sabit, udah tua. Jaga kota Madinah, kemudian ngobrol berdua. Kita ini udah tua. Nunggu apa lagi? Ya, ada surga di depan kita nih, kita perang. Karena udah tua mungkin kemudian berbaik sangkanya ya. Udah tua, perang, ya kayaknya kalah gitu ya, mati gitu kan. Ketika berduel dengan seseorang, udah tua. Udahlah, nunggu apa lagi, nunggu. Capek hidup di dunia ini ya. Walaupun diberikan istilahnya perintah untuk jaga kota Madinah, tapi berpikir ada surga di depan kita nih. Ya. Akhirnya sahabat Al-Yaman sama Sabit bin Ad-Dahdah ini pergi nyusul, ya menyusul barisan kaum muslimin. Nah, kalau di halaman 484 kejadiannya kedatangan dua orang ini, ya datang ke perang Uhud setelah posisi kaum muslimin lagi terdesak. Ya. Mendapati hal tersebut tentunya sahabat Al-Yaman sama Sabit ini berusaha untuk kemudian segera bergabung dengan barisan kaum muslimin. Ya, tapi ternyata ya ada sedikit keunikannya. Kalau sahabat Sabit bin Ad-Dahdah kemudian ketika datang, kemudian menyeru, wahai semua kaum Ansor, bila Muhammad benar-benar terbunuh, Allah hidup dan tidak mati. Berperanglah atas nama agama kalian, karena Allah akan memenangkan dan menolong kalian. Ya, kemudian sahabat Sabit ini dibunuh oleh Khalid bin Walid dengan tombak. Nah, untuk sahabat Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah, ini yang unik. Ketika lagi panik seperti itu, masuk dalam barisan peperangan, ternyata orang-orang Islam mengira, karena ini kan lagi kacau ya, berdebu gitu kan. Siapa ini? Nggak dikenal. Ingat malamnya, ya malam Sabtu, Rasulullah SAW kemudian membariskan kaum muslimin. Ketahuan siapa aja 1, 2, 3. Ada sahabat yang masih muda. Ya, ada Abdullah bin Umar. Enggak diizinin. Ya. Ada sahabat-sahabat muda yang kemudian berusaha ikut perang, disuruh pulang ke kota Madinah. Jadi kan kenal siapa aja gitu ya. Sahabat juga saling memandang siapa aja sih yang ikut sore harinya gitu kan, ketika berangkat, malamnya dicek lagi siapa. Nah, kemudian ketika Al-Yaman ini datang, dikiranya musuh, dikiranya barisan, istilahnya orang dari pasukan orang kafir Quraisy, sehingga dibunuh. Ya, ketika sedang dikeroyok oleh orang-orang kaum muslimin, ini Hudzaifah berteriak, Abi, kalian jangan bunuh ayahku, itu ayahku. Ya, tapi karena sudah begitu panik, maka Hudzaifah hanya mendapatkan kenyataan ayahanda Al-Yamani kemudian terbunuh di tangan kaum muslimin sendiri. Kemudian ya di sini sebutkan, ya tentunya Hudzaifah sangat bersedih dengan kejadian tersebut, hanya kemudian bisa berkata, semoga Allah mengampuni kalian. Yaghfirullahu lakum. Ya udah terjadi, itu bagian dari takdir, semoga Allah mengampuni kalian. Ya, itu di antara kejadian di akhir peperangan, ya. Kemudian buka halaman 486. Pertempuran berkobar di sekitar Rasulullah. Ya. Saat itu Rasulullah SAW begitu terdesak, kaum muslimin kocar-kacir menyebar ya tadi, sebagian pulang ke kota Madinah, sebagian masih duduk sampai duduk lemes. Ya, karena mendengar kabar
kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya untuk kemudian menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 9 orang saja. Hanya 9 orang saja. Dikepung barisan orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berteriak lagi, "Halummu ilayya, ana Rasulullah." Ya. Sudah begitu genting, sahabat sisa 9 orang dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, ini lagi ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat yang genting begitu seperti itu dihadapkan pilihan. Kalau dibiarkan tentu semakin dekat kekalahan, semakin nyata kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian Rasulullah berteriak, "Halumma ilayya, halummu ilayya." Wahai kaum muslimin, fokus. Ya, mendekat ke arahku. Ya. Tapi sisi yang lain negatifnya, orang-orang kafir Quraisy juga semakin jelas juga tentang posisi pemimpin pasukan kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin merapat, kafir Quraisy juga merapat. Ternyata semakin terdesak lagi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Man yarudduhum anna walahul jannah." Siapa di antara kalian sahabat yang bisa melindungi aku dari mereka, melindungi kami ini dari mereka, ini serangan mereka, siapapun di antara kalian yang bisa melindungi kami, dia akan masuk surga. Ahwa rafiqi fil jannah, atau bahkan mendapatkan keistimewaan menjadi teman dekat di surga. Surganya dekat dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sahabat semakin bersemangat. Ya, dikasih tahu siapa yang melindungi kami dapat surga. Oh, semangat. Tambah lagi dapat kedudukan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Berarti surganya pasti tinggi gitu ya. Tambah semangat lagi. Itu yang terjadi sehingga satu orang Ansar terbunuh. Sahabat Ansar yang kedua terbunuh. Kemudian orang yang terakhir dari 7 kaum Ansar yang terbunuh adalah Umarah bin Yazid bin As-Sakan. Lihat halaman 487. Ya. 7 orang Ansar terbunuh saat itu. Terakhir Umarah bin Yazid bin As-Sakan. Kemudian sampai lebih kritis lagi, sisa cuma 2 orang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Talha bin Ubaidullah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Saat itu berusaha untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tikaman tombak, kemudian dari anak panah yang kemudian melesat begitu saja, ya, ditujukan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada kisah bahwasanya Utbah bin Abi Waqqas kemudian melempar batu kemudian mengenai perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga diantaranya menyebabkan gigi, bukan seri ya, kan di bawah ada gigi seri 2, sebelahnya sebelah kanan, ini patah. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah sininya patah. Samping taring, ini kan taring. Ini yang sininya. Ini patah. Ya, karena dilempar batu. Kemudian disebutkan lagi ada seorang yang bernama Abdullah bin Syihab Az-Zuhri sempat berhasil memukul kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlanjut, pembunuh Mus'ab bin Umair yang bernama Abdullah bin Qami'ah kemudian berhasil memukulkan pedang ke bahu Nabi. Kemudian Nabi sampai kemudian merasakan kesakitan sampai 1 bulan. Ya, ketika bahunya
ditebas. Ingat Nabi pakai 2 lapis baju perang. 2 lapis. Ya. Kena memang enggak tembus saat itu ya. Kemudian setelah itu ia juga memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bagian tulang pipi, kan pakai topi perang juga ya. Tapi dipukul, kemudian 2 rantai sebagai pengikat topi besi yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian terlepas kena kening jidatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Abdullah bin Qami'ah mengatakan, ambil tuh. Ya maksudnya rasakan. Kalau di sini kan bilangnya ambil, maksudnya rasakan tuh. Ya besi, rantai besi yang kemudian nancep di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasakan tuh. Saya Ibnu Qami'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akmaka Allahu. Semoga Allah menghinakan dirimu. Nah, ini kemudian juga pernah tentunya dengar cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sempat berucap, "Kaifa yuflihu qaumun shajju wajha nabiyihim wa kassaru rubaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah." Bagaimana satu kaum bisa mendapatkan keberuntungan ketika ternyata mereka melukai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memecahkan salah satu gigi, yang mematahkan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di sini sebutkan halaman 488 gigi seri, bukan ya, bukan gigi seri. Rubaiyah ini samping taring. Ya. Yang ini kan gigi seri 2, kemudian ada tengah 1 sebelum taring. Nah, ini rubaiyah. Kalau di sini disebutkan diterjemahkan gigi seri, bukan gigi seri. Itu terjadi ya. Kemudian turun ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka? Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian setelah teguran tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, dalam riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan Rabbi gfirli li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Ya Rabb, ampunilah kaumku. Sungguhnya mereka melakukan kesalahan tersebut karena tidak mengetahui. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Ditegur. Kenapa? Karena kita ingat Abu Sufyan, pemimpin kafir Quraisy, akhirnya masuk Islam, bahkan jadi mertua Nabi. Ya. Nabi kemudian menikahi Ummu Habibah, putri dari Abu Sufyan. Khalid bin Walid menjadi Saifullah, menjadi pedang Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah bin Abi Jahal, sama, Ikrimah juga nanti kemudian masuk Islam. Tadi juga kita bahas Wahsy, pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian masuk Islam. Maka di sini Allah kemudian menegur, laisa laka minal amri syai'. Walaupun itu sudah ditetapkan terjadi, tidak kemudian tidak boleh melampaui batas. Mereka saat itu melakukan dosa, posisinya kafir, belum masuk Islam. Tapi jangan kemudian seolah mendoakan kecelakaan. Bagaimana mungkin satu kaum dapat keberuntungan? Ini kan seolah berarti mereka bakalan celaka gitu ya, enggak. Ternyata banyak di antara saat itu 3.000 orang-orang kafir Quraisy yang ikut perang Uhud, mereka masuk Islam. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ketika membenci, bahkan di sini orang kafir yang jelas saat itu
mencelakai, membunuh paman Nabi, membunuh para sahabat, mencelakakan Nabi Muhammad SAW saat itu, ya bisa berubah kedudukannya menjadi Muslim. Maka ketika mencela mereka, ya cela secukupnya saja, tidak boleh melampaui batas. Ini pelajaran yang luar biasa karena terjadi. Abu Sufyan masuk Islam, Khalid bin Al-Walid masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, dan banyak sekali sahabat kemudian masuk orang-orang kafir Quraisy saat itu yang kemudian masuk Islam. Ya. Kemudian ada, mungkin pernah dengar, ada teka-teki. Ada orang yang mati syahid tapi masih bisa berjalan di atas muka bumi. Pernah dengar nggak teka-teki Islam? Ada orang yang sudah mati tapi ternyata masih bisa berjalan di atas muka bumi ini. Ada seolah, ya mirip-mirip lah teka-tekinya. Orang yang sudah mati, syahid, ya atau mati gitu kan, tapi masih bisa kemudian berjalan di atas muka bumi. Sahabat siapa ini? Tolha bin Ubaidillah. Kapan terjadinya ini? Ketika hanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah yang menjadi tameng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kemudian didapati bahwasanya Tolha bin Ubaidillah mendapatkan 39 atau 30 luka perang dan jari-jari tangannya putus. Ya, saat itu para sahabat mungkin kemudian berpikirnya Tolha ini mati gitu ya. Selesai perang, berpikirnya dapat 39 atau 35 bekas sayatan, tusukan, panah, tombak gitu ya. 35. Kebayangnya kan, ini orang mati nih. Ternyata pulang ke Madinah, umurnya masih panjang. Ya, maka kemudian dapat gelar, ya, dari sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, man ahabu an yanzura, siapa yang mau melihat seorang syahid, seorang yang sudah syahid, yamshi ala wajhil ard, tapi masih bisa berjalan di atas muka bumi ini, falyanzur ila Tolha, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Itu kisahnya. Ya. Kemudian silahkan dibuka bukunya lagi. Ya, banyak sekali kisah untuk Tolha ini. Kemudian kita percepat. Bisa baca sendiri nanti ya. Kemudian lihat halaman 499, serangan terakhir kaum musyrikin. Sudah ya, 499. Ini benar-benar di akhir peperangan. Kemudian halaman 500-nya para syuhada dicincang. Nah, ini untuk penentuan urutan ya, kadang tiap penulis kan mempunyai gambaran yang tersendiri gitu ya. Ada yang kemudian menempatkan di sini para syuhada dicincang. Ya, ada yang kemudian memang kalau secara urutan waktu terjadinya dicincang ya saat itu ketika beneran perang, terbunuh, kaum muslimin sudah sangat terdesak, sebagian sahabat beneran langsung dicincang di tempat. Dicabik-cabik, dicincang-cincang. Ya dipotong telinga, hidungnya, tangannya dipotong-potong gitu ya. Di antaranya dilakukan oleh perempuan istrinya Abu Sufyan, Hindun bin Utbah. Sempat kemudian mengambil jantung Hamzah, kemudian dikunyah, bayangin. Berarti kan disobek ya.
dibuka dadanya Hamzah, kemudian diambil jantung, kemudian dikunyah-kunyah dalam rangka penghinaan, tentunya nggak dimakan ya, dikunyah-kunyah gitu kan. Kemudian telinga, hidung Hamzah ya dijadikan gelang kaki dan kalung, maksudnya dikumpulin kemudian dijadikan utas kalung. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian lanjut, silahkan dibuka bukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyusuri jalan di belakang Gunung Uhud. Kalau kita pernah ke sana, arah belakangnya ya dekat, bukan masjid, sebelah kirinya masjid. Ya, ada Syab di situ. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdesak untuk kemudian menyelamatkan diri bersama para sahabat. Ya. Lihat halaman 511. Kembali ke Madinah. Setelah proses penguburan para syuhada, ya ketika perang beneran berakhir, ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan yang hidup, mengumpulkan para sahabat yang sudah meninggal syahid. Kemudian dikumpulkan ya para sahabat syuhada, bahkan ada kalanya terjadi ada sahabat yang sudah mayatnya dibawa ke kota Madinah, diminta agar dikembalikan. Ya, sehingga dimakamkan di mana mereka meninggal, yang sudah kita kenal ya, makam syuhada Uhud. Ada dipagerin di sana. Semoga Allah mudahkan kita untuk umroh ya. Tentunya untuk mendapatkan pahala yang besar dari umroh. Ya, al-umratu ilal umrati kaffaratun bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang lain bisa menjadi kafarat. Ketika kita melakukan dosa, ada kalanya kita nggak sadar dan nggak sempat tobat. Kalau dosa besar harus tobat. Kalau dosanya kecil, maka ini ada kalanya kemudian ternyata diampuni dengan umroh. Ya, umroh yang satu dengan umroh berikutnya, jeda tersebut, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang dilakukan pada jeda tersebut. Ini istimewaan yang luar biasa. Ya, kemudian tentunya berkunjung ke Masjid Nabawi, ya. Kemudian napak tilas di antaranya ke wilayah Uhud untuk melihat ya bagaimana nyatanya gitu ya, bagaimana terjadinya perang Uhud dengan kondisi gunung Uhudnya, pemakaman syuhada yang memang menjadi titik pertempuran, bukit rumah, Jabar Rumah, ya bukit para pemanah yang sekarang sudah landai, aslinya dulu tinggi, gitu kan. Nah, kemudian pada sore hari, halaman 512, hari Sabtu 7 Syawal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah. Setelah bertemu keluarga, kemudian beliau menyerahkan pedang kepada Fatimah, meminta agar kemudian membersihkan darah yang menempel di pedang tersebut. Wahai Fatimah, bersihkanlah darah di pedang ini, wahai putriku. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan hal yang serupa, bersihkan pula darah dari pedang ini. Korban yang terbunuh di kedua belah pihak, kaum muslimin kemudian mendapatkan korban yang paling banyak, 70 orang. Ya, tepatnya 65 orang dari kalangan Ansor, 41 dari Khazraj, 24 dari Aus. Kemudian 1 orang Yahudi dan kemudian kalangan Muhajirin yang berjumlah 4 orang. Sudah masuk maghrib. Ya. Kemudian dari pihak orang-orang kafir Quraisy ada yang mencatatkan 22, tapi lebih tepatnya penulis di sini mengatakan orang kafir Quraisy hanya terbunuh 37 orang. Ya. Selesai perang Uhud. Ya. Dengan kalau dibilang
kekalahan kaum muslimin tidak benar-benar mutlak kalah. Karena normalnya seperti perang Badar, ketika menang, pasukan yang kalah ya dijadikan tawanan perang. Tapi Abu Sufyan menghentikan peperangan. Ya, yaumun biyaumi badrin. Hari ini pembalasan dari perang Badar. Tadulu alaina wa tadulukum. Kalian menang, giliran kami menang. Ya. Dulu kalian menang, sekarang kami yang menang. Tapi tidak beneran diakhiri dengan dijadikannya tawanan perang. Ya, ini diantara kelebihan dari sahabat Abu Sufyan di kemudian hari. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.